Pada datang ya, ini di masjid kami nih ada Syekh Husain Jabir. Tuh besok malam. Adiknya Ali Jabir. Iya, Ali Jabir. iya Adi Ali Jabir Pak. Habis Isya besok Pak. Habis Isya besok. Habis Isya besok malam. Habis ya. Iya. Nah sekarang kita melakukan perjalanan dari Masjid At-Taufik menuju Masjid At-Thaibah sekitar 2 kilometer lah ya. Nah inilah kegiatan saya di pagi hari dari masjid ke masjid. Setelah masjid di dekat rumah, gak pakai kendaraan, terus jalan kaki deh, nyari pengajian ke masjid lain sekitar sini juga. Nah inilah saya tuh lagi jalan kaki nih guys. Gelap jalannya kan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Ini jalan kaki menuju ke Masjid At-Thaibah ya. Tadi sholat subuhnya di Masjid At-Thaibah. Nah, tuh. Selamat datang ya teman-teman. Mungkin lagi pada persiapan menuju ke kantor atau menuju ke sekolah, ya kan? Yang mau sarapan dulu. Nah ini biasanya kan kita live-nya di rumah, sekarang kita live-nya di luar. Ini tetangga-tetangga kita, guys. Nah sekarang kita melalui lorong tuh. Itu di depan itu Polda Riau. Jadi rumah saya itu dekat banget sama siapa ini? Rumah saya dekat banget dengan Polda Riau. Tuh, udah ada panggilan tuh dari dari kantor Polda Riau kan. Mereka mungkin mau upacara ya. Mungkin yang komen-komen belum bisa dilayani ya, nggak bisa jawab komen ya. Nah ini udah nyampe di di jalan raya, jalan besar. Nah kita menyeberang gitu dulu. Itu Polda Riau guys. Ini markasnya kepolisian Riau. Tuh kantornya. Gede ya, keren ya. Sekarang kita pakai kamera belakang aja ya. Selamat beraktivitas buat teman-teman. Biasanya orang Pekanbaru ini kalau menuju masjid itu suka naik motor. Aku juga dulu kalau langsung dari rumah sholat subuh ya ke masjid ini pakai mobil. Nah sekarang
karena berat badan sudah 90 kilogram. Nah, jadi memutuskan jalan kaki. Kalau nggak dibiasakan jalan kaki, kadang-kadang alasan untuk berolahraga itu kagak ada, ya kan? Itu. Nanti teman-teman bisa lihat ya seberapa jauh perjalanan saya. Bener nggak 2 kilometer menuju ke Masjid At-Thaibah hanya untuk sebuah pengajian, menjemput ilmu. Nah, begitu. Kalau mau lihat saya nih, boleh banget, boleh banget ya. Nah, nih lagi jalan kaki dan aku nggak bawa tongsis. Di sini daerahnya rawan jambret ya guys. Ya aku pernah kena jambret dulu tahun 2018. Lagi asik main HP juga, kena jambret waktu itu. Halo. Ada kucing di tepi jalan. Pak, ada Pak Haji lewat, harus kita sapa. Kan kita orangnya ramah. Apa kabar teman-teman semua? Aku nggak bisa bacain ya siapa yang udah bergabung nih. Ada Cecep, Saipudin. Ada apa nih? Darmuji. Kalau lagi jalan gini nih susah mau baca tulisan. Jalan kaki sehat guys, jadi bolak-balik itu bisa sekitar berapa ya, 5 kiloan adalah ya. Ini demi kesehatan dan untuk menambah wawasan ya. Kita kan mau pergi pengajian, menjemput ilmu. Kemungkinan yang memberikan kajian hari ini adalah Dr. Zul Ikromi, dosen Universitas Islam Negeri. Ya, 2 minggu yang lalu beliau absen ya karena berangkat umroh bersama jamaah digantikan dengan Ustadz Hanafi LCMA. Rata-rata Ustadz sekarang ini kan tamatan Al-Azhar Mesir ya. Jadi gelarnya itu LC. Dan mereka kebanyakan menambah ya ke S2 dan banyak banget yang lanjut ke S3 atau doktor. Profesor juga ada yang memberikan ceramah. Udah pada mandi belum guys? Aku tadi jam 4-an udah mandi ya. Udah mandi, rapi-rapi. Siapa ini? Ini daerahnya. Nah, ini Jalan Ronggowarsito. Itu masih Polda Riau di sana. Di ujung jalan ini tuh di sana ya, itu ada Masjid
Nurul Huda, tapi kita nggak ke sana. Kita memilih ke masjid At-Thaibah yang agak jauhan. Kenapa milih di sana? Karena memilih ustadznya, memilih ustadznya yang menyampaikan kajian. Ya. Oh, inilah rumah yang disita oleh negara itu, guys. Ini jalannya rawan jambret, jadi tadi ada orang yang mencurigakan kan. Terpaksa kita simpan dulu handphonenya ke dalam kantong. Nah, inilah jalan yang aku lewati, jalan yang aku susuri hampir di setiap subuh. Kalau nggak gini nggak olahraga. Nah, kan begitu. Halo, assalamualaikum Puspa. Puspaku ajak jalan-jalan ya, jalan kaki untuk menjemput ilmu. Nanti insya Allah di masjidnya juga kamera tetap on ya. Cuman posisi pasti nanti kurang bagus lah, nggak begitu fokus dengan penceramahnya, karena udah pasti aku datangnya terlambat ini kan, dan biasanya udah rame, jadi selalu dapat duduknya di bagian belakang gitu loh. Nah, ini Dapu Kopi ya, Dapu Kopi. Ini salah satu kedai kopi atau kafe yang rame banget. Dan di sini khasnya kopi Aceh, Dapu Kopi. Nah, di seberangnya itu ada Starbucks tuh. Berarti daerah dekat rumahku ini keren dong, ada Starbucks. Ada kedai kopinya Yahudi, Starbucks. Tuh. Justru Starbucks ini agak sepi dia, guys. Tuh Starbucks ya. Kita baliklah kameranya sedikit ya. Nah, tuh Puspa. Kok masih gelap sih? Di Bali sudah terang. Ya iyalah, kita kan memang beda 1 jam ya. Jadi aku sengaja pakai baju kemeja, gak usah disebut lah. Biasa aku pakai baju koko jarang ya, jubah juga jarang sekarang karena panas. Nah, sekarang aku suka pakai kaos-kaos gitulah. Ini karena mau tadi nggak ada dari rumah, nggak ada niat buat ngonten sih. Buruan jalannya. Oh iya, benar. Oh iya. Kalau gitu pakai kamera belakang aja ya. Atau kamera depan juga bagus kan, bisa biar bisa ngelihat, ngontrol di belakang kan, mana tahu ada orang ya. Jadi daerah tempat aku tinggal ini ada banyak kafe, ada banyak tempat makan ya, tempat-tempat orang hangout lah. Tapi nggak ada yang musik hingar-bingar gitu kayak di Bali, itu nggak ada. Bisa kena demo nanti.
kalau bikin yang seperti itu. Kalau kelab malamnya tuh biasanya di atas mall atau di hotel gitu. Orang sini tuh suka dengan kedai kopi tuh, kayak ini kan. Ini kedai kopi, kopi dan kaya. Ini rame nih. Ini baru buka sekitar 5 bulan lah ya. Nah ini juga lagi rame ya. Ya, kafenya kakaknya si Ketut. Namanya Langkah Kanan. Tuh. Jadi tiap kali mereka bikin kafe tuh suka rame. Nah di depan kita tuh udah kelihatan tuh Masjid Nurul Huda. Biasanya aku juga suka pengajian tuh di sini, tapi aku tidak mampir kemari. Wah, sudah ada. Bu. Sudah ada semburat fajar ya. Ada cahaya keemasan di belakang. Wah. Ini masjidnya keren ya. Beda sama masjid biasa. Tuh. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah menyebutkan bahwa kelaknya hari sebentar lagi kita akan melalui jalan yang gelap. Jalan yang gelap. dan saat itu Di sini udah mulai kajiannya, guys. Udah mulai kajiannya. Di sini biasanya aku hari Selasa sama hari Jumat. Nah, kelihatan tuh ya. Ada kegiatan di belakang sana mempersiapkan sarapan pagi. Tuh. Pak. Jadi abis pengajian tuh suka ada sarapan pagi. Makasih Puspa. Lu sambil ngulek ya? Ngulek sambal? Atau metik-metikin Allah menyebut cabai? ini dengan sifat yang sangat istimewa. Ulaikal muqarrabun. Nah ini ada Bunda Esti fisioterapi untuk bayi, khusus bayi. Jadi kalau bapak-bapak nggak bisa kesini ya, kecuali kalau bapak itu punya bayi. Ini udah sampai di percabangan Jalan Cemara. Nah inilah dia jalan yang gelap itu guys tuh. Jalannya gelap banget. Tapi karena fajar sudah menyingsing, ya nggak apa-apa. Fajar sudah menyingsing, jadi gelap banget ini. Enak dong sarapan pagi. Iya. Di sini biasanya habis pengajian suka ada sarapan pagi gratis. Gua lagi mau bikin adonan bakso ikan. Oh, oke. Langsung kebayang lah. Nah, tuh gelap ya jalannya ya. Memang lampu jalannya ada. Nggak tahu kenapa tidak di-on kan ya. Nah, itu udah kedengaran suara salawatan. Jadi Pak Dr. Zul Ikrom itu suka salawatan dulu sebelum memulai pengajian. Jadi jalan yang gelap itu harus ditempuh demi sebuah pengajian. bukan demi sarapan pagi gratis, bukan guys. Pengajian. Oh ya, udah datang nih Pak Dr. Zul Ikromnya, dah kedengeran tuh suaranya. 2 minggu beliau absen karena pergi umroh. Nih, jalan yang gelap masih kita susuri, ya kan? Kedengaran ya, ada mas-mas lagi menyapu halaman. Ini SD Alumni Indonesia Islamic School. Ya di sini juga banyak kafe-kafe ya.
Ini ada kafe apa sih namanya? Tangkele. Tangkele itu artinya sandal dalam bahasa Minang, dalam bahasa Padang. Waalaikumsalam Pak Parno. Apa kabar Pulau Lingga, Pak Parno? Kali ini kita outdoor ya, Pak. Nah. Udah kedengaran ya suaranya beliau. Di sini kajiannya tuh tentang fikih ya. Ya ini masih tentang fikih sholat. Kemarin yang terakhir tuh udah tasahud akhir. Nah disinilah aku tahu ternyata sholat malam atau sholat tahajud itu bisa dikodo bagi yang tidak pernah meninggalkannya ya, karena yang membangunkan dan menidurkan adalah Allah. Jadi boleh kita kodo ternyata sholat tahajud. Ilmunya dari beliau ini, dan biasanya aku suka rekam audio. Nah kali ini langsung live ya. Mudah-mudahan nanti nggak norak ya, nggak norak. Jadi tidak begitu mencolok di jemaah-jemaah. Kita sudah mau sampai di Masjid At-Thaibah. Di seberang Masjid At-Thaibah tuh ada kos-kosan elit guys. Tuh, Cemara House. Tuh. Satu kamar satu mobil. Adalah aroma panas yang luar biasa. Langit sudah makin keren ya penampilannya. Tuh makin, nanti suaranya agak-agak kenceng ya, nggak apa-apa. Adalah apabila di Ya, kita menduruni ini anak tangga dari api neraka itu, manakala terompah itu kita pakai melekat di domestikasi kita, ya, udah nyampe ya. benar. Nah sekarang aku aktifkan kamera belakang ya, aku aktifkan kamera belakang. Ya, itu yang paling ngeri. Proses terompah itu di kaki prosesnya, tetapi yang Kelihatan kan tuh, udah nyampe kita. Oke, kita pengajian dulu ya. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Para ulama kita menjelaskan azab kubur itu di antara bentuknya adalah seperti yang diberikan kepada Fir'aun, annaru yu'raduna 'alaiha wujuhan wa 'ashiyya. Apa dia? Semalam hujan Setiap nggak? hari, setiap pagi dan petang dinampakkan neraka Mobil kepada kurang sehat. orang-orang yang diazab di dalam kubur. Jadi sebenarnya para ulama di dalam kubur itu ada semacam jendela itu dibukakan setiap pagi, dibukakan Apa rajin ya ayam mobil ya? setiap sore, lalu fayanalu min sahumiha, orang yang berada di kubur itu merasakan panasnya, terganggu dengan diperlihatkan selalu dahsyatnya neraka itu. Kemudian Sehat. pada saat itu Sehat. berteriak Bapak Ibu, Sehat badannya ya? Sehat lah. Setahun sehat lah. Tolong jangan engkau jadikan hari kiamat itu segera. Apa sebab? Sekarang masih hidup. Karena dikubur saja sudah menderita, apalagi nanti di neraka. Jadi menengok penderitaan azab kubur itu bisa menimpa ruhnya, bisa menimpa fisiknya. Di antara yang menimpa fisik, di antara azab kubur itu diceritakan oleh Nabi marra ala qabrain. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di dua kuburan,
Lalu mengatakan wa inna Oh, yang menyediakan. orang yang Mereka berada makan keduanya lontong. di dalam kuburan ini Saya makan. sedang diazab wa ma yu'adzabani fi kabair, mereka tidak diazab Oh, itu puasa tuh. dosa besar tetapi dosa kecil. Yang pertama Saya kerja kalau puasa. habis Datang Adi dan Meda istinja, dari Aceh. istinja Di Kerinci. ya, itu banyak Itu buka tuh. saya. Maaf Saya saya tengok tengok makan. itu supir-supir Itu kita nggak hormatin ya. itu Pak. Dia sering ketemu kan. Saya pulang lebih tinggi bulan lalu. Nampak sih Di Australia juga lagi puasa kan. di Senin Singapura Kamis itu ada. Itu buka. ada orang tengok. Bule-bule itu. Habis itu dan tidak Hati-hati gitu. di sembarangan saja. Ayo pasti. Nah ini Ya. berpotensi Bapak Timur sampai ya? azab kubur. Kemudian Bahasa Inggris. Ayo yang pasti. kedua kata Nabi adalah Ya. orang-orang yang Puasa yamsi kan pasti binamimah, bahasa Inggris. kemana pergi menghasung orang, kemana pergi dia mengadu domba, kemana pergi ia berdusta, kemana pergi ia menyampaikan informasi-informasi yang tidak sebenarnya, rusak hubungan antara satu dengan yang lain. Namimah, mengadu domba. Informasinya tidak seperti itu, dibuatnya seperti itu. Informasinya A, dibuatnya B. Sudah diklarifikasi, tidak juga percaya. Banyak kejadian seperti ini. Maka ada yang menimpa fisik, ada yang menimpa perut, ada yang menimpa roh dan fisik sekaligus. Ini diilustrasikan oleh guru kami Syekh Lagi. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Hudi. Azab kubur itu bisa berupa menimpa ruh dan menimpa fisik, sama seperti kita berada di bawah di senatan matahari. Jadi misalnya Kita pindah ya, bentar ya. Puncaknya panas, kita berada di bawah, ya panasnya di sana, tapi kita rasa di sini. Nah, itu di antara bentuk azab kubur. Jadi ada yang ditampakkan neraka, ya siang malamnya dibuka semacam ada jendela di dalam kubur itu. Itulah azab kubur yang ditimpa. Di antara wirid dan amalannya adalah membaca surat Al-Mulk. Nah, jadi rutinlah setiap malam kalau bisa sebelum tidur baca Al-Mulk atau Tabarak. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, dari azab Jahannam yang paling ringan di dalamnya adalah memakai terompah dari api, menggelegar otak kita, benak kita pada saat itu. Dan yang menarik pula rupanya Bapak Ibu, di dalam neraka Jahannam itu ada sebuah tempat yang tidak panas, tetapi dinginnya maha dahsyat, yang apabila kita termasuk ke dalamnya hancur lebur tulang kulit kita karena dinginnya. Jadi neraka itu tak semuanya panas, ada pula yang dingin, tetapi dinginnya. Kami ketika kuliah di Mesir dulu Bapak Ibu, ya itu kalau di puncak musim dingin itu baju itu 3, celana itu 3. Jadi kata kawan saking dinginnya, ini Ustaz katanya ke saya waktu itu, maaf cakap kolor yang saya pakai itu 3 katanya. Saking dingin, jadi luar biasa dinginnya pada waktu itu. Dan dingin di dalam Jahannam itu rupanya dingin yang meremukkan badan, menghancurkan kulit dan tulang. Jadi kalau tidak percaya Bapak Ibu masuklah. Mau? Jadi ya kita berlindung kepada Allah. Kemudian dari azab kubur, ya azab kubur seperti itu bentuknya tadi. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita perlindungan kepada Allah yang mesti kita minta. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia, kehidupan dan kematian. Fitnah di sini maknanya disampaikan oleh para ulama adalah ibtila atau imtihan, ujian. Jadi ada ujian kehidupan, ada ujian
kematian. Apa itu ujian kehidupan? Yaitu musibah-musibah yang ditimpakan kepada kita, dan ketika ditimpakan musibah itu, yang paling malang, yang paling berbahaya, yang paling menakutkan adalah disebutkan oleh para ulama zawalus sabri, hilangnya sabar. Jadi ujian akan ada tetap, tetapi yang fitnah ujian ini adalah hilangnya sabar. Ya, ada seorang bapak waktu itu saya khutbah di Masjid Raya An-Nur. Selesai khutbah dia datang, Ustaz, saya kecewa kepada Tuhan, kata. Nah, itu agak panas juga saya itu, kok beraninya dia kecewa kepada Allah. Lalu secara berfilosofi saya tanya, apa yang menyebabkan bapak kecewa kepada Allah? Banyak betul ujian hidup saya nih, Ustaz, kata. Kemarin saya sukses punya perusahaan, rumah besar, ya, mobil banyak, bisnis maju. Ketika saya jatuh, bisnis bermasalah, tergadai semuanya, rumah habis, kemudian mobil terjual saat tak berpiti seperti itu, istri pun pergi. Dalam hati saya berkata, aduh jujur punya kenyataan, abang bapiti abang sayang, abang tak bapiti abang kok semangat lo ikutnya gitu. Ibu-ibu lo itu semangat. Abang kayu abang sayang, abang miskin abang melayang. Yang parahnya lagi bapak ibu, rupanya anaknya pengkonsumsi narkoba. Ya, lalu pada saat itu tertangkap pula, masuk pula kandang si, apa istilah itu? Masuk penjara tuh kandang si tumbin, ya, jadi dia katanya pada saat itu apa yang terjadi, dia kecewa kepada Allah. Nah, ungkapan seperti itu berarti sudah hilang, sudah lenyap kesabaran. Maka ditafsirkan oleh para ulama, fitnah kehidupan itu adalah ujian hidup. Dan yang paling parah dari fitnah kehidupan itu selain ujian hidup itu adalah ketika ujian itu datang, kesabaran pun malah hilang. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait sabar ini Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, oleh orang-orang yang beriman, isbiru, sabar, wasabiru, perkuat lagi kesabaran. Jadi sabar dan diperkokoh lagi kesabaran karena ujian hidup itu banyak. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah ujian kehidupan. Nah, apa ujian kehidupan itu? Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar ini senang mudah mengucapkannya, tapi berat melakukannya. Jadi pernah suatu ketika Bapak Ibu, seorang ibu datang berkunjung berziarah ke makam anaknya. Lalu dia menangis. Lalu apa kata Nabi kepada dia? Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Mendapat pernyataan seperti itu, ibu tadi dengan emosi mengatakan kepada Nabi, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kamu, katanya, karena kamu tidak ditimpa musibah seperti yang ditimpakan kepadaku. Setelah pergi dia baru tahu, diberitahu ternyata yang dia begitukan adalah Rasulullah. Ya, nah, jadi saat itu dia datang meminta maaf kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ujian itu berat. Yang lebih berat lagi adalah ketika kesabaran itu hilang. Maka belajar kita Bapak Ibu untuk sabar.
Ya, tenang-tenangkan jiwa kita, balik-balikkan pikiran kita. Yang namanya hidup tentu ada ujian. Nah, akan kapal itu tidak akan selalu berlayar dia dalam kondisi laut yang tenang. Pesawat juga tidak akan terbang di udara yang selalu baik, tetapi akan ada udara yang membuat turbulensi. Kadang ya turbulensinya banyak. Ya, nah, tapi kita nikmati turbulensi itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan ada ujian kematian. Para ulama menjelaskan, menafsirkan fitnatul mamat itu ujian kematian ini dengan dua hal. Yang pertama, di saat sakaratul maut. Ya, Nabi mengatakan wa inna lil mauti lasakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu maknanya mabuk, ketakutan, kekhawatiran, kesakitan yang berada antara di saat hidup kita itu berakhir berujung kepada kematian. Makanya Nabi mengatakan wa inna lil mauti lasakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Maka Bapak Ibu, apabila kita menghadapi orang yang berada di dalam sakaratul maut itu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, manjakan orang-orang yang akan mati, terlebih di dalam sakaratnya itu, tenangkan dia, manjakan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sakarat itu ada orang yang merasakannya lama, ada yang merasakannya sebentar. Lama dan sebentar sakarat ini bukan indikasi su'ul khatimah. Nah, ini perlu diingat. Ini kejadian kemarin ada jemaah yang meninggal tapi lama sakaratul mautnya. Keluarlah ungkapan, kalau dalam bahasa kampung kami, payah nyawanya mencari jalan. Ini kan kalimat yang tidak berada. Tak boleh. Kalau didengar oleh keluarganya, macam mana perasaan? Ada keluarga kita yang sakaratnya kebetulan Allah buat lama, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Lalu muncul orang ngomong seperti itu, apa ya? Oh, payah nyawanya mencari jalan. Gimana perasaan kita? Marah kan? Nah, sampai rasanya apa? Ya, marah kita. Ya, sedih kita. Tak boleh. Ya, karena ada orang yang dibuat oleh Allah mungkin sakaratnya lama, dan sakaratnya lama itu bisa jadi menghapuskan dosa. Jadi jangan mudah kita memvonis orang. Ya, hati-hati kita memvonis orang. Ada yang sakaratnya sebentar. Wa inna lil mauti lasakarat. Sakit mati itu bahkan orang-orang tua kita dulu mengatakan macam kambing dikubak, dikuliti hidup. Nah, itulah ilustrasinya itu, ya. Itulah ilustrasinya itu. Walaupun tak ada ayat atau hadis yang menyebutkan begitu, tapi orang tua kita dulu mengilustrasi macam kambing dikubak, dikuliti hidup. Maka berlindung kepada Allah. Dan ada lagi yang mengatakan para ulama kita, fitnah kematian itu adalah su'alul malakaini, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka kata Nabi, hendaklah kita berdoa dengan doa ini, dan apabila di saat kita berada di tepi kubur itu, salulahu tasdid, kita doakan kepada Allah agar yang dikuburkan itu diberikan tasbih. Apa itu tasbih, Bapak Ibu? Maknanya adalah agar ia dikokohkan untuk menjawab, lisannya menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Oh, muncul pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur, dari orang-orang yang tidak percaya, dari kalangan-kalangan yang meragukan pertanyaan Munkar dan Nakir. Bagaimana mungkin orang yang sudah dicabut nyawanya,
fisik yang sudah mati itu, badan yang tak berdaya itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sekilas ini nampak betul, tetapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cara teknis pertanyaan mungkar dan nakir kepada kita di alam kubur itu nanti ternyata dikembalikan oleh Allah ruh itu ke dalam jasad kita itu sekedar untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, para ulama berbeda pendapat. Ya, ibarat handphone, HP baterainya dah lepas. Handphone berarti mati. Dipasang lagi sementara baterainya. Cuma baterainya ini atau ibarat ruh itu, para ulama berbeda pendapat. Ya, maksudnya adalah mengaktifkan antara pusar ke kepala. Itu yang aktif lagi dia. Ada lagi ulama mengatakan aktif lagi semuanya. Tetapi itu kehidupan yang berlaku di alam barzakh yang tak bisa setelah diaktifkan itu dia muncul ke atas lidah. Ya, itu kehidupan sekedar menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mana apa ya? Rasulkan aja lah nanti. Ya, pas Bapak Ibu mati, rasakan nanti macam mana mungkar dan nakir. Udah siap Pak? Belum? Ya, macam mana tak siap? Siap tak siap tiada? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden semangat dan juga presiden mati, gubernur mati, Pak Ustadz mati, jamaah mati, semuanya akan berakhir. Nah, jadi ada dua tafsiran dari fitnah kematian itu. Yang pertama di saat sakaratul maut, yang kedua di saat kita ditanya oleh mungkar dan nakir. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari ujian yang namanya Al-Masihud Dajjal. Nah, ini kita bahas sedikit Bapak Ibu. Dajjal itu disebutkan di sini Al-Masih. Ya, apa makna Al-Masih itu? Makna yang pertama, bi anna ainahu mamsuhah. Matanya satu, apa istilahnya itu? Mamsuhah, sudah terhapus atau matanya sudah cacat. Maka disebut Al-Masih. Jadi Dajjal itu dia Al-Masih karena matanya cacat, mata satu. Lalu yang kedua ada yang menafsirkan makna dari Al-Masih ini li'annahu masahal arda, karena nanti di akhir zaman ini sosok yang bernama Dajjal itu masuk ke seluruh penjuru bumi, yang tak masuk dia hanya ke Makkah dan Madinah, tapi seluruhnya nanti datang dia. Ya, ke daerah kita ini apa nama daerah Goba datang. Itulah makna dari Masih itu. Ya, banyak penafsiran para ulama, dan di dalam hadis ini yang disebut adalah sosoknya. Berarti sosoknya nanti ada yang seperti ini. Maka oleh karenanya Nabi mengatakan ma min nabiyyin yub'as, tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah illa kecuali pasti mereka mengingatkan akan bahayanya Dajjal. Lalu muncul pertanyaan, apa makna dari Dajjal? Kata-kata Dajjalun itu dalam bahasa Arab maknanya terambil dari akar kata Dajjalun. Artinya adalah khada'un, artinya tamwihun, maknanya adalah mufsidun, maknanya yang lain adalah
di antara makna dari Dajjalun itu adalah dia muzawwirun. Dari 4 makna ini, tukang tipu daya, kemudian dia mutalabbisun, membungkus yang benar itu, membungkus yang batil itu seolah yang batil itu menjadi benar. Kemudian muzawwirun, yang memalsukan informasi-informasi. Kemudian tamwihun, mumawwihun, mereka memprovokasi. Nah, itulah secara sosok dia seperti itu, maka dikategorikan dia Dajjal. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pula di dalam hadis lain tidak disebutkan oleh Nabi Dajjal secara sosok, tetapi Nabi menyebutkan Dajjal secara sifat. Maka kata Nabi akan ada di akhir zaman itu, ya, Dajjaluna kazzabun. Dajjaluna kazzabun. Apa maknanya itu? Ada sifat-sifat yang melekat ke sebahagian orang, yang mereka ini Dajjaluna kazzabun. Jadi Dajjal itu bukan artinya pintar, Bapak Ibu. 4 makna tadi. Coba tengok ke sarah hadisnya. Ya, bukan pintar, ya, tapi dia penipu, memprovokasi, membungkus yang batil menjadi seolah nampak sebagai yang hak, kemudian banyak macam. Ya, nah di akhir zaman itu akan datang mereka ini, sifat seperti ini disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa dia? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, Bapak Ibu, ya, mengucapkan sesuatu yang kalian, kata Nabi, tak pernah dengar itu sebelumnya. Membawa ajaran yang dia sampaikan ke masyarakat, yang ajaran itu tak ada sebelumnya. Di zaman bapak kalian juga tak ada ajaran begitu. Di zaman kakek kalian juga tidak ada ajaran seperti itu. Maka ditafsirkan oleh para ulama, ini bukan sosok tetapi sifat orang-orang yang datang dengan ajaran sesat. Itu tafsirnya Bapak Ibu. Ya, jadi akan datang di akhir zaman itu mereka-mereka yang datang menginformasikan ajaran-ajaran sesat. Lalu mereka mengatakan kepada umat, nahnu ulama, kami ahli ilmu, tetapi yang diajarkan menyimpang. Di dalam ajaran agama kita ini, Bapak Ibu, ada yang sudah ijma, ada yang menjadi persoalan mukhtalaf. Kalau yang di bawah persoalan ijma, yang persoalan itu sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada lagi perbedaan pendapat di sana, salat itu wajib, puasa itu wajib. Tak ada lagi perbedaan pendapat di situ karena itu persoalan yang ijma, atau ajaran agama kita ini masuk ke dalam ranah mukhtalaf fihi yang masih diperdebatkan, terjadi perbedaan pendapat. Letakkan di sini atau di atas perut, di atas pusat, itu perbedaan pendapat. Apakah setentang telinga atau setentang bahu atau setentang dada terjadi, dan itu ditolerir. Kalau itu yang dibawa berarti bukan Dajjal. Namun apabila yang dibawa di luar yang dua ini, itulah ajaran sesat. Maka ditafsirkan oleh para ulama, Dajjal di akhir zaman itu membawa ajaran sesat pada aspek akidah, begitu juga dalam ibadah. Misalnya dia datang, ya, kelompok ini pada aspek akidah, apa contohnya Bapak Ibu? Terjadi di MUI kemarin, ya, ada seorang bapak mengaku dia sebagai gurunya Imam Mahdi. Nah, jadi dia merasa menjadi guru Imam Mahdi. Jadi kata dia, iman orang Pekanbaru ini belum sah lagi sebelum berbaiat ke dia. Nah, aku aku yang Dajjal tuh Pak Ibu. Dajjal tuh, ya, sifatnya seperti itu karena dia mengaku Imam Mahdi, mengaku gurunya Imam Mahdi, mesti berbaiat ke dia. Setelah kita lacak kerjasama dengan intel dari Polda, ternyata ini orang, ya, motifnya dua.
Yang pertama mengambil bini orang, yang kedua mencebiti. Jadi rupanya dia ditipunya orang. Nah, inilah Dajjal tadi, bahwa tidak sah iman bapak sebelum bapak serahkan istri ke saya. Ya, ini Dajjal. Ya, usaha kau jadi kan. Ya, dulu kaji potang akikah ruh. Jadi ruh bapak itu harus diakikahkan, bayar sekian ke guru tuh. Nah, ini juga ada standarnya. Kemudian pada aspek ibadah, ya, pada aspek ibadah ada pula yang keluar dari ijma' dan yang mukhtalaf tadi, membuat ibadah-ibadah baru. Nah, inilah yang Dajjal. Ya, lalu di antara ulama ada pula yang mengatakan makna dari hadis Dajjaluna kazzabuna itu, ini berlaku di akhir zaman nanti akan ada orang yang menyebar hadis-hadis palsu. Itu penafsiran. Jadi datang dia, itu udah hadis Nabi tetapi disebutnya itu hadis. Itu namanya hadis palsu. Aku dan paham? Ya. Jadi dia yang menyebar informasi-informasi palsu. Maka sebalik kita ke kaji kita tadi, ya, hadis itu tidak boleh tunggal ditafsirkan begitu saja. Ternyata di dalam riwayat lain Nabi mengatakan di akhir zaman ini dijelaskan lagi oleh Nabi sebagai penafsir hadis Dajjaluna kazzabuna tadi. Di antara bentuk yang terjadi di akhir zaman itu, datang Dajjal pembohong, kata Nabi, yadda'una nubuwah, yang mereka mengaku nabi. Jadi ada 3 penafsiran tadi, ya, yang membawa ajaran sesat baik pada aspek akidah dan ibadah. Yang kedua apa tadi maknanya? Hadis-hadis palsu. Yang ketiga maknanya mengaku nabi. Jadi mereka mengaku nabi. Dan kan banyak sekarang, kan ada musaddiq kemarin, nah itu yang Dajjal itu. Lalu apa hubungannya Dajjal ini dengan, ya, apa hubungannya Dajjal ini dengan dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir itu? Paham maksudnya itu? Udah itu, ya. Itu yang terjadi, ya. Dibaca satu hadis lalu dibuktikan dengan ini. Ada orang yang mendukung satu partai lalu berubah dia mendukung partai lain misalnya. Boleh kita katakan Dajjal itu? Boleh. Saya mendukung partai PKS, lalu saya setelah itu berubah mendukung partai Gerindra. Boleh dikatakan Dajjal? Nggak boleh, kan? Nah, jadi pakailah hadis itu, tengok penafsiran ulama, supaya apa? Supaya tidak mudah kita menyematkan kata Dajjal. Paham Bapak Ibu nih? Paham aja lah, ya. Cara pula Bapak Ibu, ya. Ya, ternyata ada pembahasan Dajjal di kaji kita ini. Ya, ada pembahasan Dajjal. Ya, kalau kita Dajjal, apa yang kita dustakan, apa yang kita buat bohong ke umat ini? Tidak ada. Semuanya terang terbuka. Ya, semuanya terang terbuka. Klarifikasi kita jelas. Yang terjadi ada, kita tidak menolak apapun, kita fasilitasi. Datang surat penolakan, datang macam-macam, lalu kita komunikasikan lagi, ya, macam mana ini ada penolakan, kami rapatkan dulu kata pihak sana. Setelah dirapatkan macam mana, ya, ya kita undur saja, batal, ganti ke masjid lain. Selesai, ya, habis perkara, tidak ada masalah. Kenapa sampai kita Dajjal pula? Paham Bapak Ibu deh? Ada lagi yang mempertanyakan tanda tangan. Oh, dia di Mekah, kenapa pula dia bisa tanda tangan? Kan scan itu, saya yang ngirim scannya, saya tulis, saya fotokan, silakan. Sah secara hukum. Ya, mau kemana? Mau apa? Sah secara hukum. Yang tak paham, betul tanya gini, apa yang disebut Ustaz begitu? Karena itu yang mempersalahkan tanda tangan itu jemaah Thayyibah Bapak Ibu. Ya, lalu mengaji tapi kok membuat fitnah-fitnah seperti itu. Kenapa tuh ponyang dan katanya? Nah, gitu. Ustaz tuh sebelum umroh salam-salaman dengan saya. Kok bisa pula datang tanda tangan dia di surat katanya? Subhanallah. Ya. Jadi kalau memang
sarapan pagi ini emosi waskit lebih gitu. Balik kita ke kaji kita tadi. Jadi yang kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini inti kajinya ini, bukan ya dinamika yang terjadi itu tidak perlu kita risau. Selamatkan aja hati kita, Bapak ya. Selamatkan hati kita. Saya saja banyak diserang, saya coba juga menyelamatkan hati saya. Ya, banyak yang WA, picik bodoh katanya. Ya, awak yang lah dokter dikeceknya bodoh, macam mana rasanya itu Pak? Sakitnya tuh. Nah, tapi itu dinamika. Ya, itu dari orang-orang yang tidak paham. Jadi apa Bapak Ibu, balik kita ke kaji kita tadi, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita dan mengukuhkan iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Silakan. Mungkin satu pertanyaan saja. Ya Pak. Diterangkan bahwa biasanya sifat berupa sifat. Ya sebentar pakai mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita terangkan bahwa dajjal ini merupakan suatu sifat. Kalau dia bersifat dan kalau tidak bersifat, tapi ini bagaimana korelasinya dengan yang menghantarkan dajjal adalah Nabi Isa. Ya. Apa tadi soalnya mohon diulang sekali yang lebih dekat di situ. Ya, Pak Denny bertanya tadi Ustaz uraikan bahwa dajjal itu sifat, ya. Bagaimana hubungannya dengan ada penjelasan bahwa nanti dajjal itu dibunuh? Iya kan? Iya. Jadi dajjal itu saya katakan tadi ada sosok yang akan muncul di akhir zaman, itulah yang dibunuh oleh Nabi Isa. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Itu kan tadi ada sifat. Nah, sosok yang di dalam doa tadi kita berlindung dari sosok orang yang memang dia adalah dajjal. Lalu dajjal ini ada yang juga berupa sifat. Nah, itulah tadi sifat-sifatnya tadi. Begitu Pak ya? Oke. Jadi yang dibunuh itu nanti adalah yang sosok orangnya itu. Itulah yang dikejar-kejar oleh Nabi Isa itu. Baik. Ya cukup barangkali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
bulan pagi. Pak, Ya, Pak. yang sholat di sini bisa melakukan sholat Isra 2 rakaat. Kalau aku nggak sholat di sini, jadi aku langsung aja menuju ke belakang masjid. Tuh, udah sedia ya. Nah, ini bapak ini nomor 1 nih. Bapak nomor 1. Di pisangnya. Oh, ada pisang. Kita minum teh ya guys. Ada teh, ada kopi. Kita duduk di ujung aja. Oke. Aku mau rekam. Ini lagi live TikTok, Pak. Jadi biar kelihatan semua. Lagi live TikTok dari tadi. Jadi Bapak tampil tadi, Pak. Bapak tampil tadi. Iya. Iya. Nantilah rekamannya. Ini masih on. Soal sini, Mas. Iya. Ini mana topik deh? Hah? Topik deh. Iya. Mantap, Mas. Mantap. Enak.
Ulangi. Sakit apa Bambang? Bambang di Termasuk kan? nggak ngerti Bang. Dirawat dari mana? Kenapa dia? Atau musim lah ini? Musim lah. Musim. Oh. Saya terima 10 miliar ya. Mau terima duit Dia bagi manajemen. mungkin mikir aja mungkin ya kan? Bayangin. Pucuk puasa ini. Pak Ibrahim mana? Bismillah. Pak Wan selalu ngajak terus ke tempat jauh di sana ya. Tempat jauh. Ya, apa namanya? Saudara sakti. Berapa? Banyak ganti tol. Tidak, agak tinggi. Daerah Mumbai 300, 400. Daerah dalam. Sampai lah. Penting mana ya? Itu dia mungkin rupiah mungkin apa? Jam saja. Berapa jual? Pernah dia ngambil bapaknya pemegang bea cukai, aktif ngambil cukai. Itu perbatasan mana? Maksudnya untuk Mumbai Barat. Gede ya. Boleh? Ibrahim kan? Banyak juga penduduk. Ramai lah. Ada Pak yang bicarakan Banyak. tadi kan. Ya Pak. Yang saya tahu itu kan mengenai apa yang mereka Ada kampung, ada desa. Sudah lama tuh. ada Pak. Kan ada tulisan di apa Jalin Mas yang Anur. Iya. Ada, masuk ah? Ya. Dia Nur. Jalin ya, kan ada Jalin Mas Anur udah lama tuh. Bule-bule. Oh, udah ya. Iya. Iya Anur. Tapi belum lahir. Tulisannya nggak ada usap gitu. Langsung nama begini. Tulisan. Kayak banyak orang protes nih. Awalnya sepakat. Waalaikumsalam Bunda. Ada cara menentukan ya. Ada cara ya. Apa banyak beli mobil.
Yang belum kasih makan. Enggak. Mas habis enggak? Nah, boleh sini. Kirain tadi mau ke sana pula. Ini belum pakai kan, Mas? Sendoknya? Belum. Siapa yang ngambil tambahan tadi, Mas? Oh, memang udah ada. Udah diambil tadi. Ya. Enggak betulnya gitu. Bukan masalah itu yang ini. Tahu. Tambah mikir begitu. Yakin banget. Jadi ada cerita ini diajak berobat. Diajak berobat. Bawa ini kan. Iya. 30 orang. Orang diambil 3. 9 kan. Karena 1 M kan. 20 miliar kan. 1 M itu kan 20 miliar. Limbas kan? Jadi utamakan kawan. Sehat. Banyak kegiatan. Ada kegiatan terus. Kayaknya hari raya nggak di sini sih ya? Iya kayaknya. Puasa masih di situ. Puasa nggak lah, puasa nggak kan? Puasa penuh kan? Ada 3 masjid kan? Habis semua ya. Berarti enak lontongnya. Nilainya bagus. Iya, mantap. Haji Rangsang ada ya? Haji Rangsang ada. Kamis malam, tahu kan Mas? Adiknya Anu Jaber di masjid. Adik Isa. Ada makan-makan. Online belasan Iya. Kalau ini cari dana sama itu. Bengkel. Nah, di sini kan gitu sih. Oh iya. sudah sepakat. Oh iya. Tidak Orang yang sama. tidak Oh, di sini juga. Dia cuma 7 masjid. masalah buruk kan? Cuma 7 masjid. Iya. Ya, tapi Waktu itu masjid kami pertama. disiarkan di radio Aniban iya. Adiknya aja 2 orang. Oh, sini juga ada. Mereka lah itu Yang di RCTI itu ya. Buset.
Husein namanya. Apa Jaber-Jaber? Iya, Jaber-Jaber. Maksudnya bukan yang atasnya itu kan Untuk sumbangan kita. Iya. Dia iya untuk pondok tahfiz di Dumai. Di Dumai. Pesantrennya. Dia punya. Dia Ada di situ. Ini punya abangnya tuh dia juga yang ngelola. iya, Hafiz ya. iya, tahfiz. Aku dulu Mas ya. Ya, jalan aja. Jalan aja, serius. Yuk duluan ya. Kita pulang dulu guys. Nah, udah selesai. Makasih ya yang udah nonton ya. Kita balikkan lagi kameranya. Nah, makasih yang udah nonton. Makasih yang udah nonton ya. Udah mau nonton dari tadi. Udah berapa jam ini? Sekarang kita, nah inilah jalan yang tadi yang kita jalanin. Ini jalan pulang. Kita jalan pulang sekarang ya. Oke, aku balik dulu kameranya ya. Oh, tadi ada yang nanya gak ya? Waalaikumsalam Bunda Mai. Siapa ini? Marni. Baterai masih banyak. Oke, Pak Parno. Hati-hati di jalan, Pak. Oke, kita lanjut perjalanan kita ya, guys. Kita pakai kamera belakang. Nah, kita mesti berhati-hati karena jalan rame. Di depan Masjid At-Thaibah ini, nah ini masjidnya. Tuh, masjidnya bagus kan? Di depannya ada sebuah multi level marketing namanya Life Good. Tuh. Nah, itu tulisannya. Nah, tuh ya, Life Good. Karena rame jadi masjidnya sini aja ya. Nah, ini dia tangga. Oke, sekarang kita mulai berjalan, jalan kaki pulang. Nanti ini berakhir di masjid tempat kita mengawali live ini ya, di Masjid At-Taufik. Karena jalan di sini rawan dengan jambret, jadi kita harus berhati-hati. Nah, yang tadi jalan Cemara Ujungnya di belakang. Ini Cemara, ini Cemara Gobah. Ini jalan Dwi Kora, tuh menuju ke Jalan Tamrin. Nah, karena ini jalannya ini rame, kita pilih jalan yang sini. Ini yang sepi. Jadi ada privacy. Aku suka lewat jalan sini ya kalau pulang. Siapa ini?
Tumben nih pagi-pagi nggak ada haters ya. Assalamualaikum Bunda. Aku baru pulang pengajian nih Bunda. Tadi live-nya meliput pengajian sekalian. Tapi sebenarnya ini adalah, oke kita balik ya. Kita balik kameranya. Ya, jadi sebenarnya live ini selama ini kan aku suka bilang jalan kaki dari masjid tempat aku sholat subuh ke masjid pengajian. Nah, inilah dia diketengahkan di sini pertama kali. Bunda sehat Bunda udah sehat belum? Bunda mau ikutan komal? Ini jalannya di sini sepi nih, jadi enak kita bisa ngomong-ngomong ya. Nah, udah kedengeran suara orang senam ya dari rumah sakit Lancang Kuning tuh. Nanti kita pakai kamera belakang ya. Nah, inilah jalan kaki, jalan sendirian tuh. Jadi pengajian dapat, olahraga pun juga dapat, ya kan? Nah, ini kita udah mau melewati mereka yang sedang senam. Tuh, mereka senam. Ya, mereka lagi senam-senam ya guys. Tadi segan mengesutnya. Oh, sudah mendingan. Bunda mau ikutan komal. Nah, itu di depan kita tuh kelihatan masjid yang aku biasa. Ini kalau Selasa nih, Masjid Nurul Huda. Ini rumah sakitnya guys. Rumah sakit Lancang Kuning tuh. Di Gobah tempat aku tinggal ini banyak kafe, banyak rumah sakit, banyak sekolah, ada universitas, ada kantor Polda, pokoknya lengkap lah pokoknya. Jadi kalau kita jalan-jalan kaki di sini tuh asik. Cuman orang sini kurang terbudayakan jalan kaki ya. Orang sini kalau kemana-mana suka naik motor, manja. Siapa tuh? Alhamdulillah Bunda sudah ini ya, mendingan ya. Kita pakai kamera belakang aja ya guys. Nah tuh, udah kelihatan ya Masjid Nurul Huda. Ini jalan pulangnya aku menuju ya ke rumah lah. Masa ke rumah orang ya, ke rumah aku. Ini warung Bude yang biasa aku tongkrongin. Bude. Hah? Iya. Pulang dulu Bude ya. Biasanya nongkrong di situ. Tapi karena rame segan. Karena kan kita bikin konten, segan lah.
Maaf kalau kameranya goyang-goyang ya guys, namanya juga lagi jalan. Boren bokir. Ini mumpung baterai handphone masih banyak. Ada 34% lagi, gak apa-apa. Kayaknya nanti sampai ke Masjid At-Taufik masih bisa. Nanti sebentar lagi kita akan melewati ya, tempat jajanan kulineran. Nah, inilah tempat aku biasa jalan kaki pulang dari pengajian guys. Kalau jaraknya masih 2 km nggak apa-apa jalan kaki. Tapi kalau lebih dari itu, aku biasa naik mobil. Dan sholat subuh di situ, ya kan? Tadi kuah lontongnya banyak minyak ya, tapi enak sih. Sehingga sekarang tenggorokan rasanya kurang nyaman. Kalau diletak di kantong, kira-kira bisa kelihatan gak sih? Bisa ya? Kantong aja ya, biar aman. Soalnya kalau megang-megang handphone itu kan gak aman, karena ini daerahnya daerah rawan jambret. Ini di belakang rumah ini ada kafe, tapi sekarang udah sepi nih guys. Namanya Kalabuni. Tuhan ya, bunga kemboja. Ayo mas. Akhirnya tetanggaku yang baik hati ini. Ke mas. Oh iya tahu, Ibu Justina namanya. Beruntung dia dapat rumah situ ya mas ya. Posisinya hook, jalan mantap lah jalannya, jalan besar. Guru mas juga? Iya, dekat laundry siapa tuh? Si janda cantik seksi. Siapa namanya? Hah? Ida. Suka nyanyi dia tuh mas di TikTok. Tapi akunnya dia rahasiakan, nggak mau dia. Tapi bisa cari duit ya, kita jutaan-jutaannya. Ya kalau pertunjukannya bagus, kan banyak orang nyawer mas. Enggak, Apa tuh? ngirim apa itu bisa. Tumben mas nggak ada polisi. Oh teman, kita lo belakang sini mas, belakang. Kemarin tuh kena tangkap anak SMA tuh mas. Iya.
Nah. Dia udah siap-siap tadi tuh. Enak tadi lontongnya mas ya? Enak? Iya, jarang aku rasanya biasanya bukan itu lontongnya. Kalau yang kami gemuk, Hah? kalau yang kami gemuk sama apa namanya itu satu lagi tuh. Oh, yang besar-besar tuh. Mihun. Ini putih. Tadi mantap tuh. Oh, alhamdulillah bisa. Banyak juga yang melawan arus, jadi kita nggak apa-apa. Aku nanti sampai Atofik aja mas ya. Tadi kan kontennya berawal dari situ. Aku menggebiarkan acara itu supaya orang pada tahu. Tapi kayaknya orang nggak ngefans sama Ustadz Husain Ali Jaber nih ya. Nggak kayak siapa namanya? Yang abangnya tuh Ali Jaber. Ali ya? Ali Jaber. Kalau ini Husain. Ya Husain Jaber. Hah? Belum nampak lagi mas. Udah sampai sini aja. Makasih banyak ya mas. Sampai jumpa di malam. Lagi ya? Iyalah. Rugi kalau tidak begini. Yo. Nah, tadi kita mengawali kontennya di sini. Nah, sekarang berakhirnya juga di sini, guys. Ya, ini masjid tempat aku biasa sholat. Ya, 5 waktu di sini nih. Sekarang kita pakai kamera belakang, kamera depan ya, sebelum mengakhiri. Jadi kalau pagi ini jalannya rame banget ya, orang anak sekolah, jadi sehingga kita jadi deg-degan ya kan. Ya sudah, aku say thank you ya buat yang udah nonton. Insya Allah nanti siang, apakah sebelum zuhur atau setelah zuhur, kita nanti live lagi ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya ya, atas segala kebaikan. Allah yang membalasnya ya, dengan berjuta-juta kali kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.